Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Maul Channel, channelnya untuk belajar bareng. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Saya harap sehat-sehat semua ya. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang distribusi frekuensi, yaitu menghitung jumlah kategori dan menentukan interval pada setiap kategori. Nah, di video kali ini nih teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu penyajian data dengan grafik. Dengan submaterinya menentukan nilai tengah kelas, menentukan nilai tepi kelas, serta menghitung frekuensi kumulatif. Jadi, bagi teman-teman yang baru join pada video kali ini, diharapkan teman-teman untuk menonton dulu video saya sebelumnya ya, tentang distribusi frekuensi, yaitu menghitung jumlah kategori dan menentukan interval pada setiap kategori, agar teman-teman bisa memahami pembelajaran pada video kali ini. Nah, untuk video sebelumnya teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, yuk kita bahas materi untuk kali ini. Nah, untuk materi yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang nilai tengah kelas. Nah, sebelum kita masuk kepada materi perhitungan mencari nilai kelas atau nilai tengah kelas, nah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih teman-teman pengertian tentang nilai tengah kelas itu sendiri, ya. Nah, jadi nilai tengah kelas adalah tanda atau penciri dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nah, nilai tengah kelas itu sendiri letaknya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Gimana? Bingung ya teman-teman ya? Jadi, nilai tengah kelas itu merupakan tanda atau penciri dari suatu interval kelas yang merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas gitu ya teman-teman. Nah, ini boleh saya jelaskan untuk rincinya ya teman-teman. Ini di sini sudah ada data, yang mana data ini sudah merupakan data berkelompok ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita udah menentukan nih interval kelasnya ada di mana gitu ya. Nah, ini adalah jumlah kategori kelasnya ada 1 sampai dengan 5. Kemudian dari masing-masing kategori kelas ini terdapat intervalnya gitu ya. Nah, untuk frekuensinya, frekuensi di sini adalah jumlah data yang masuk dalam kategori kelas 1 dengan interval di 77 sampai dengan 84,4. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana cara menghitung atau menentukan nilai tengah kelas? Nah, ini juga ada rumusnya ya, teman-teman. Nilai tengah kelas sama dengan nilai batas bawah. Ya, nilai batas bawah tuh yang mana? Nilai batas bawah itu nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dibagi 2. Nah, nilai batas bawah itu yang mana? Nilai batas bawah itu yang ini nih teman-teman. Nilai batas bawah itu yang ini nih. Ini bagian ini adalah nilai batas bawah. Ini yang sudah saya berikan kotak merah. Ini adalah nilai batas bawah. Kemudian nilai batas atas yang mana? Nah, nilai batas atas itu yang kotak di sebelahnya nih yang saya tandakan merah lagi. Ini adalah nilai batas bawah. Ya, jadi untuk menentukan nilai tengah kelas, ya, rumusnya yaitu nilai batas bawah yang sebelah kiri ya dari interval ini ditambah nilai batas atas yaitu yang sebelah kanan pada kolom interval dibagi 2. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita coba materinya ya, kita coba praktekkan ya teman-teman cara menghitungnya. Tadi rumusnya adalah nilai tengah kelas sama dengan nilai batas bawah tambah nilai batas atas dibagi 2. Nah, diingat-ingat rumusnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba hitung dari masing-masing kategori atau kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Yang pertama, mencari nilai tengah kategori atau kelas 1. Di sini ada intervalnya 77 dan 84,4. 77 ini adalah nilai batas bawah dan 84,4 adalah nilai batas atas. Jadi 77 ditambah 84,4 dibagi 2, maka hasilnya adalah 80,7. Nah, 80,7 inilah yang kita sebut dengan nilai tengah kelas. Gitu ya teman-teman, gampang ya.
Oke, kita lanjut hitung ke kategori atau kelas yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk menghitungnya sama rumusnya ya, cuman kelas bawah dan kelas atas yang kita gunakan adalah kelas nilai pada kategori kelas 2 ya. Cara menghitungnya sama, jadi 84,5 ditambah 91,9 dibagi 2, maka hasilnya kita dapatkan 88,2. Nah, nilai 88,2 inilah yang kita letakkan di nilai tengah kelas. Begitu terus selanjutnya ya teman-teman, kita cari lagi nilai kelas nilai tengah kategori atau kelas 3. 92 ditambah 99,4 dibagi 2 sama dengan 95,7. Maka kita dapat nilai tengah kelas pada kelas kategori 3 atau di kelas ketiga yaitu 95,7. Nah, lanjut kita hitung yang keempat. 99,5 ditambah 106,9 dibagi 2 sama dengan 103,2. Kita taruh nilai tengah kelasnya 103,2 pada kategori kelas keempat. Selanjutnya kelas kelima. Nilai tengah kategori atau kelas kelima sama dengan 107 ditambah 114,4 dibagi 2, maka hasilnya 110,7. Maka ini adalah nilai tengah kelas pada kategori kelas ke-5. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih teman-teman. Kalau sebelumnya kita udah menghitung nilai tengah kelas, maka kita coba cari juga nilai tepi kelas ya teman-teman. Nah, nilai tepi kelas. Seperti biasa kita cari tahu dulu. Pengertian dari nilai tepi kelas adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi nilai batasnya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini di data yang sama gitu ya. Nilai batasnya adalah ya ini nilai batasnya ini ada di kalau di kelas 1 nilai batasnya ada di 8,4. Nah, kemudian di kelas 2 ya nilai awalnya adalah 84,5. Bagaimana cara menghitungnya? Sama di sini juga ada rumusnya teman-teman untuk menghitung nilai tepi kelas. Nah, cara menentukan nilai tepi kelas yaitu sama dengan nilai atas kelas ditambah, nah nilai atas kelas itu yang ini ya teman-teman. Nilai atas kelas itu yang sebelah kanan. Kalau tadi di nilai tengah kelas sama ya, nilai tengah di nilai atas, ini nilai bawahnya teman-teman. Nah, nilai atas kelas ditambah dengan nilai bawah kelas setelahnya. Nah, nilai bawah kelas setelahnya ini kan kalau kita lihat 84,4 ini adalah nilai atas pada kategori kelas ke-1. Nah, nilai bawah kelas setelahnya berarti ada di kelas kategori kelas kedua, nilai bawahnya berapa? 84,5. Jadi 84,5 ini adalah nilai bawah kelas setelahnya. Kemudian rumus selanjutnya tinggal dibagi 2. Sama ya, rumusnya tinggal dibagi 2 aja. Cuman perbedaannya letak nilainya yang kita hitung ya. Kalau tadi nilai tengah itu pada kategori kelas, nilai bawah ditambah nilai atas ya, nilai bawah ditambah nilai atas dibagi 2. Nah, kalau sekarang untuk mencari nilai tepi kelas yaitu nilai atas ya ditambah dengan nilai bawah kelas setelahnya dibagi 2. Gitu ya teman-teman. Oke, kita coba hitung ya. Kita coba bareng-bareng hitung dengan data yang sama. Nah, kita coba hitung pada kelas kategori ke-1 berapakah nilai tepi kelasnya. Nah, nilai tepi kelasnya yang pertama yaitu 76,9. Nah, kalau di sini nih di kelas 1 ini karena kita udah punya kelas bawahnya, maka kita harus menentukan kelas atasnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya, kelas atas nilai atas pada kelas sebelumnya di kelas 1 ini tinggal kita kurangi aja 0,5 ya, teman-teman. 0,5. Jadi nilai atas kelasnya yaitu 76,9.
Ya, 77 dikurang 0,5 itu 76,9 ya teman-teman. Oke, nah ditambah 77 gitu ya, 77 maka dibagi 2, maka kita akan mendapatkan hasil nilai tepi kelas pada kategori kelas ke-1 yaitu 76,95 gitu teman-teman. Nah sekarang gampang nih kalau kategori kelas kedua nih teman-teman mencarinya, karena nilai atas kelas sebelumnya sudah kita lihat, sudah kita punya gitu ya. Nah cara menghitungnya nilai nilai tepi kategori kelas kedua yaitu 84,4, ini nilai kelas atas sebelumnya, ditambah nilai kelas bawah setelahnya gitu ya, maka hasilnya yaitu 84,45. Maka kategori nilai tepi kelas pada kategori kelas kedua yaitu 84,5. Nah begitu seterusnya untuk kelas yang ketiga ya teman-teman. 91,9 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 91,5, maka kita dapat nilai tepi kelasnya 91,95. Nah yang keempat juga sama, yang keempat 99,4 ya, ini ditambah 99,5 dibagi 2, maka hasilnya 99,45. Kita dapatkan nilai tepi kelas pada kategori kelas keempat yaitu 99,45. Sama ya. Yang kelima juga sama ya teman-teman. Berapa teman-teman? Ya 106,9 ditambah ya 107 dibagi 2, hasilnya sama dengan ya 106,95 ya teman-teman. Nah inilah kita taruh, ini perhitungan dengan menggunakan rumus. Nah gampangnya teman-teman, gampangnya sebenarnya gampangnya tuh gini, kita lihat saja ya pada kelas bawah dari masing-masing kategori kelas ya. Untuk menentukan nilai tepi kelas itu bisa aja kita hitung dengan 77 dikurangi 0,05, maka hasilnya adalah 76,95. Sama 84,5 dikurangi 0,05, maka hasilnya 84,45. Begitu juga dengan ini 92 dikurangi 0,05, hasilnya 91,95. Nah gampangnya itu teman-teman, tapi saya ajari di sini karena memang ada rumusnya juga ya yang untuk mempermudah teman-teman biar tahu caranya gimana sih gitu. Kalau gampangnya sih ya tinggal dikurangi aja nih nilai kelas bawah dari masing-masing kategori kelas dikurangi 0,05, maka itu hasilnya adalah nilai tepi kelas. Gitu ya teman-teman, gampang ya. Sama seperti dengan nilai tengah kelas tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya teman-teman. Kita bahas tentang frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif. Nah, seperti biasa kita cari tahu dulu pengertiannya, yaitu menunjukkan seberapa besar frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Nah, pada frekuensi kumulatif ini juga dia terdiri dari dua macam ya teman-teman. Frekuensi kumulatif kurang dari serta frekuensi kumulatif lebih dari. Apa sih frekuensi kumulatif kurang dari? Nah, frekuensi kumulatif kurang dari yaitu penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data yang diamati. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari itu apa? Frekuensi kumulatif lebih dari itu merupakan pengurangan dari jumlah data yang kita amati dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya adalah 0. Jadi ini kebalikan ya teman-teman, kalau sebelumnya kurang dari itu merupakan penjumlahan, tapi kalau lebih dari merupakan pengurangan. Gitu ya. Gimana cara ngitungnya teman-teman? Yuk kita coba hitung bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah dapat kategori kelasnya sudah ada terdapat terdiri dari 5 kelas. Nah, kemudian intervalnya juga ada nih ya, sudah ketemu. Nah, nilai tepi kelasnya juga kita tadi sudah dapat. Nah, kalau tadi kita dapat nilai tepi kelas itu sampai dengan kelas kelima. Nah, kalau untuk menghitung frekuensi kumulatif itu kita hitung lagi
nilai tepi kelas selanjutnya ya teman-teman. Jadi di kelas berikutnya ya kita hitung lagi untuk menentukan frekuensi kumulatif. Nah, cara menghitungnya gimana? Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, nah kita tinggal hitung aja. Dengan nilai tepi kelas 76,95, berapakah jumlah frekuensi ya yang nilai tepi kelasnya kurang dari 76,95. Nah, kalau kita lihat data intervalnya adalah pertama startnya di 77 ya teman-teman. Ya, kalau kurang dari 76,95 ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, karena nilainya paling rendahnya adalah 77 teman-teman, maka kita hitung frekuensi kumulatif kurang dari 76,95 maka sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kategori kelas yang kedua kita hitung. Kenapa ini bisa dapat angka 3 ya? Nah, kalau kita lihat frekuensi kumulatif kurang dari 84,45 di kelas di sini ada nggak? Nggak ada ya teman-teman, tapi adanya di kelas kategori ke-1 ya. 84,5 ada di sini nih teman-teman ya. Di bawah kurang dari 84,45 ada di sini. Ada berapa banyak jumlah frekuensinya? Ada sebanyak 3. Maka kita taruh di sini 0 ditambah 3, maka sama dengan hasilnya adalah 3. Nah, sama untuk kelas yang kategori yang ketiga juga sama. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari 91,95. Nah, kalau kita lihat di sini nilai terakhirnya di kelas kategori 3 itu 92. Frekuensi 3 ini masuk nggak? Nggak masuk ya teman-teman, karena kurang darinya 91,95. Maka yang masuk yaitu frekuensi 3 kelas kategori 1 dan 2, yaitu frekuensinya 3 dan 4. Maka hasilnya adalah 7. Nah, begitu seterusnya ya. Untuk yang kategori kelas keempat hasilnya 10, dan kategori kelas kelima ya hasilnya 12. Nah, yang terakhir kategori kelas ke-6 ini hasilnya adalah 14. Nah, kalau kita lihat lagi tadi pengertiannya adalah hasil akhirnya merupakan jumlah data. Nah, jumlah data di sini kan totalnya 14 ya teman-teman. Maka hasilnya itu 14. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari ini sama ya teman-teman. Hasilnya itu kebalikannya teman-teman. Kita hitungnya gimana? Oke, jumlah frekuensi kumulatif lebih dari 76,95 ada berapa banyak? Ya, ada 14 ya teman-teman ya. Nah, 14 ditambah 0 sama dengan 14, karena untuk data dengan jumlah dengan frekuensi kumulatifnya di atas 76,9 ya, semua data ini atau semua frekuensi ini masuk karena di atas 76,9 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, berapa lebih dari 84,5? Yang ini masuk nggak? Nggak masuk ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, begitu juga dengan kelas kategori yang ketiga ya. Hasilnya 11 tinggal dikurangi 4 sama dengan 7. Ya, dapat dari mana 11-nya? Ya, 11-nya ini adalah data terakhir yang dihitung, tinggal dikurangin jumlah frekuensi sebelumnya yaitu 4. Nah, sama dengan 7. Nah, begitu juga dengan kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Maka hasilnya terakhir kita dapatkan jumlah terakhirnya adalah 0 seperti sesuai dengan definisi tadi. Begitu teman-teman. Gampang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ulangi terus materi-materi yang sudah kita pelajari tadi agar memudahkan teman-teman ketika teman-teman dapat pelajaran materi tentang menghitung nilai tengah kelas, menentukan nilai tepi kelas, dan menghitung frekuensi kumulatif. Nah, kita cukupkan untuk materi kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat di kehidupan kita. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman semua menyukai video yang saya buat, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe agar saya bersemangat terus ya teman-teman untuk membuat konten-konten yang bermanfaat.
Nah, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.